Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsa hidup semuanya. Bangun jiwa, bangun negeri, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku negeri yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf dan Operator SD Negeri Karangwidodo. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Astri Utari, CBG Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Astri Utari mengenai diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Karangwidodo. Jadi saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Karangwidodo sangat mengharapkan Bapak Ibu nanti dalam mengikuti kegiatan ini dengan semangat, karena dengan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Astri Utari nanti banyak sekali ilmu dan manfaat yang akan kita peroleh. Saya kira cukup sampai di sini sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan pada Allah saya mohon maghfirahnya, pada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa inda hisab. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ya Allah jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah berikanlah kemudahan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami ya Allah. Allahumma arina haqqa haqqa wa arzuqna tiba'ah wa arina batila batila wa arzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangwidodo,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangdodo. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan untuk Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu di siang hari ini karena saya akan mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri Karangdodo. Perkenalkan, nama saya Astri Utari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur. Ini adalah Bapak Suwarno, fasilitator kami dari Jakarta, dan ini saya Astri Utari, calon guru penggerak angkatan 10. Ini adalah Ibu Rindi, Atika Saimona, pengajar praktik kami. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara di siang hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Nah, ya karena sudah familiar di telinga kita. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu. Apa sih artinya budaya positif itu? Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan siswa yang berpihak pada murid. Ya, jadi budaya positif itu adalah hal-hal yang positif atau kebiasaan yang berasal dari murid. Tujuan budaya positif ketika kita memiliki kepentingan pasti ada tujuannya. Tujuan dari budaya positif itu apa Bapak Ibu? Menumbuhkan karakter anak. Menumbuhkan karakter anak. Karakter yang seperti apa Bapak Ibu? Karakter yang bernilai positif. Nah, karakter yang bernilai positif. Berikutnya, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif? Salah satunya, ada 6 langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Coba sebutkan Bapak Ibu satu saja. Terapkan komunikasi terbuka. Nah, terapkan komunikasi terbuka. Bapak Ibu selama ini pernah nggak WA atau telepon orang tua mengenai hal-hal anak didik kita yang perlu kita komunikasikan dengan orang tua? Pernah nggak? Sering. Nah, itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Jadi apa yang terjadi dengan anak harus kita laporkan atau harus kita komunikasikan dengan orang tua. Berikutnya, karakter profil Pancasila ini nanti ada di bagian budaya positif. Adakah Bapak Ibu yang bisa menyebutkan salah satunya atau 6-nya, 6 karakter? Beriman, bertakwa, beriman yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkreatif. Itu adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila yang ada di dalam budaya positif yang nanti mau kita bahas. Terus ada juga paradigma. Nanti di dalam materi saya ini atau materi budaya positif ini ada yang namanya paradigma. Apa sih paradigma itu? Suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Nah, paradigma itu adalah kalau kita simpulkan adalah pola pikir, ya. Budaya positif ini di dalamnya ada paradigma, keyakinan. Jadi dalam diri kita harus yakin melakukan hal-hal yang positif. Terus ada juga pembelajaran berdiferensiasi. Pak Parmin, apa artinya? Bu Mun? Pembelajaran berdiferensiasi
diferensiasi. Nanti ada. Diferensiasi itu suatu model pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar anak. Nah, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah metode di mana guru mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak bisa menyamakan dalam satu kelas cara mengajarnya sama, itu tidak bisa. Terutama untuk anak-anak yang memang butuh perhatian lebih atau dia daya tangkapnya kurang, cara bacanya masih lambat, kita tidak bisa menyamakan dengan anak-anak yang sudah mampu membaca dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah tanya jawab tentang beberapa materi yang ada di dalam budaya positif. Salah satunya adalah pengertian budaya positif. Karena sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih artinya budaya positif itu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita lakukan, untuk kita jalankan, dan kita harus konsisten dalam melakukannya. Baiklah, berikutnya apa sih manfaatnya? Nah, dari manfaat budaya positif di sekolah, yaitu semuanya sangatlah berpengaruh. Kita acuannya adalah karakter anak, karakter di dalam hidup bermasyarakat maupun di sekolah. Jadi anak tersebut memiliki pribadi yang baik, pribadi yang bisa menjadi contoh temannya. Tujuan membangun budaya positif. Karena kita memiliki tujuan yang baik, terus di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah itu akan berujung menumbuhkan karakter siswa. Karakter yang seperti apa yang kita inginkan adalah karakter yang positif. Berikutnya adalah cara. Di sini ada 6 cara yang bisa membangun ataupun 6 cara membangun budaya positif yang bisa diterapkan. Jadi yang pertama adalah terapkan komunikasi terbuka. Bapak Ibu, kita sudah sejauh ini menggunakan komunikasi atau telepon, WA, itu bisa menghubungkan kita dengan orang tua secara terbuka maupun secara langsung. Ketika anak itu ada masalah ataupun hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan orang tua, kita bisa terapkan komunikasi terbuka. Jadi ketika anak ada masalah, nah itu tadi kita WA. Kalau memang tidak menemukan jalan keluar, kita lebih baik bertemu secara langsung. Ini terapkan komunikasi terbuka, contohnya dengan orang tua, staf ataupun guru itu secara rutin. 2. Membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Bapak Ibu, kita sudah mengerti bahwa kita tidak boleh memberikan hadiah terhadap anak karena nanti dampaknya ke depan itu buruk atau tidak baik. Maka di sini kita hanya memberikan apresiasi ataupun penghargaan. Penghargaan di sini yang dimaksud adalah bangun budaya penghargaan dan merayakan pencapaian. Ketika anak mendapatkan ranking atau anak berani maju tampil menjadi upacara itu, petugas upacara, kita memberikan penghargaan, minimal aplaus ataupun tepuk tangan. Di sini menghargai prestasi siswa, guru boleh mengasih apresiasi tapi bukan berupa hadiah ya Bapak Ibu, untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Yang ketiga adalah hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Kita di sekolah ini banyak sekali menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan, baik guru ataupun siswa pasti tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita bertemu dengan anak yang melakukan kesalahan, itu tidak boleh
ditangani dengan cara dipukul ataupun cara dengan kekerasan fisik, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Di sini lebih ke lebih banyak berorientasi pada pemahaman, pembelajaran dan perbaikan perilaku. Maksudnya dinasihati terlebih dahulu, jangan langsung mengambil tindakan secara fisik. Yang keempat adalah keseimbangan target akademis dan kesejahteraan emosional. Kita dituntut ataupun tujuan kita mendidik anak itu agar pintar, tapi tidak hanya pintar dalam akademik ya. Kita harus mendidik anak itu lebih ke harkat martabatnya ataupun sopan santunnya juga. Artinya tidak hanya fokus pada hasil belajar. Oh, anak ini sudah pintar, oh anak ini sudah nilainya sudah bagus, tapi sopan santunnya kurang ketika ada guru lewat itu pura-pura tidak tahu ataupun memang sengaja memalingkan muka. Itu sangat tidak bagus ya. Nah, di sini kita tidak hanya harus memikirkan nilai, tapi kesopanan juga. Berikutnya adalah terapkan etika kerja positif. Bangun etika kerja positif di staf dan guru. Jadi ada keterkaitan emosional yang baik antara staf dan guru maupun kepala sekolah. Fasilitasi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen konflik. Semakin positif di lingkungan itu, maka semakin baik pula lingkungan kerja kita. Yang keenam adalah tanamkan pendidikan karakter pada siswa. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru perlu menanamkan pendidikan karakter siswa. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Ketika anak dididik dari kecil sudah tidak jujur, akan dampaknya buruk untuk kedepannya. Yang menjadi inti di siang hari ini adalah konsep inti budaya positif. Ada beberapa poin Bapak Ibu yang harus kita mengerti atau kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma, itu poin pertama. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari poin 1 sampai 8 ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Oke. Poin pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu, tadi kita sudah tanya jawab sebelum masuk materi paradigma. Apa sih paradigma itu? Nah, kita bisa melihat gambar di ujung itu ada 3 kepala dengan beberapa isi yang berbeda-beda. Jadi itu bisa menggambarkan arti dari paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, maka kita berkembang pula pemikirannya. Bukan berarti kita meninggalkan zaman dulu ataupun sejarah kita, tetapi kita harus hidup ke depan ataupun lebih maju sesuai dengan zamannya. Kalau dulu sekolah tidak ada handphone, tidak ada laptop, sekarang sudah ada laptop, sudah ada semuanya alat dan teknologi. Itu juga merubah pola pikir kita, cara komunikasi kita. Contoh ketika kita butuh komunikasi dengan orang tua, kita tidak perlu datang ke rumah. Kita sudah secara langsung bisa berkomunikasi dengan orang tua melalui telepon. Itu yang bisa mempengaruhi ilmu pengetahuan, mempengaruhi pola pikir kita. Yang berikutnya adalah mendasari dalam melakukan hal tindakan. Jadi kita sebelum melakukan
tindakan itu harus berpikir apa dampaknya, apa akibatnya untuk lingkungan kita, dan berpengaruh juga untuk hal berikutnya. Cobalah buka, atau kita ini mau melakukan eksperimen ataupun langkah agar kita tahu apa sih artinya paradigma itu. Yang pertama, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bapak Ibu yang duduknya berdampingan, silakan tangannya menggenggam, salah satunya menggenggam, mau jadi yang A atau B. Yang A ini menggenggam, berpikir bahwa di dalam tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga, yang perlu Bapak Ibu pertahankan dengan segala upaya agar teman yang B ini nanti tidak bisa membuka. Nih ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, tugas rekan Anda atau tugas teman kita itu mencoba membuka. Kira-kira bisa nggak membuka kepalan tangan kita? Cobalah bergantian ya Bapak Ibu, yang tadinya A terus bertukaran dengan yang B. Nanti dari hasil selesai melakukan cobalah ini, kita tahu apa sih paradigma itu. Nah, setelah selesai melakukan cobalah buka, Bapak Ibu coba dijawab pertanyaan. 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Nah, jadi ada alasannya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Jadi kalau sudah melakukan kegiatan buka tutup tangan, pasti kita sudah tahu siapa yang memegang kontrol terhadap hidup kita. Nih, kemudian jawaban, kalau jawaban Bapak Ibu tadi adalah yang 1 dan 2 itu setiap orang berbeda-beda. Sedangkan yang poin ketiga itu jawabannya tentu kita sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang dapat mengontrol, menutup atau kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ini paradigma perubahan belajar. Ada kaitannya yang paradigma yang pertama tadi adalah keyakinan. Sedangkan ini adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu tadi kita sudah tanya jawab juga apa arti dari berdiferensiasi, sehingga ada peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita ngajar itu tidak bisa mengajar ataupun dengan cara yang sama dalam satu kelas kita pukul rata, itu tidak bisa. Karena setiap anak itu memiliki ciri khas masing-masing, memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Itu adalah cara belajar berdiferensiasi. Setelah itu ada teori perkembangan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah arti dari pembelajaran berdiferensiasi, adalah metode guru. Jadi metode guru di mana menggunakan berbagai cara. Misal cara ini kita mengajarkan matematika. Oh, ternyata anak-anak nilainya di bawah KKM. Nah, kita harus mengubah cara atau mencari apa ya kira-kira yang harus kita lakukan, atau cara pendekatan. Nah, itu agar anak-anak ini semuanya bisa mengerti apa yang harus dilakukan atau materi yang sudah kita sampaikan. Karena setiap individu sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tingkat kemampuan, memiliki minat ataupun gaya belajar berbeda-beda. Contoh kelas 1 ya Bapak Ibu, ada beberapa anak yang lebih senang membaca, ada juga yang lebih senang menggambar. Ketika anak itu
ketemu pelajaran bahasa Indonesia itu nggak semangat. Kalau semangatnya pelajaran apa? Menggambar. Jadi kalau pas pelajaran bahasa Indonesia harus kita sesekali ada materi itu menggambar, tapi yang temanya bahasa Indonesia. Kemarin contohnya materi terakhir adalah tabungan BIMO. Jadi kita menggambar tabungan, nanti di bawahnya dijelaskan apa pengertian tabungan, kenapa kita harus menabung, dan materi itu dikaitkan dengan uang ataupun uang logam dan uang kertas. Itu cara di kelas 1 pembelajaran yang bervariasi. Tujuan utama di sini ada tujuannya. Yang pertama, yang utama dari pembelajaran itu adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal. Sudah dikatakan bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Jika memang dari kecil sudah nampak, oh anak ini sukanya olahraga ataupun sukanya matematika, jadi kita sebagai guru ataupun orang tua harus mendukung apa minat. Baiklah, masih semangat ya Bapak Ibu. Ini adalah materi berikutnya, yaitu merubah paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol atau posisi kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Yang berikutnya di yang sebelah sini adalah teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita berpikir bahwa kebutuhan kita ini sama, padahal secara kenyataan kebutuhan kita, diri kita dengan orang lain itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Jangan melihat sesuatu itu disamakan, karena setiap orang sudut pandangnya itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak boleh mempengaruhi orang lain, apalagi dalam hal yang negatif, untuk menyesuaikan pandangan kita, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat keburukan itu adalah suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri, karena tadi sudah kita bahas tentang keyakinan ataupun yang cobalah buka itu. Bahkan ketika kita mempertahankan sesuatu di tangan, orang lain sudah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin, itu tidak bisa membuka kepalan tangan kita. Sama halnya dengan orang lain bisa mengontrol kita, itu adalah hal yang salah. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sama ataupun kebalikannya tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita juga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak yang melakukan kegagalan dapat kita bujuk, itu hal yang salah. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang sebelah biru ini adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang saya jelaskan tadi, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, kemauan yang berbeda, pemikiran pula yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan teman saya, bahkan yang dalam satu keluarga pun memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran masa depan ataupun gambaran anak-anak kita yang nantinya seperti apa, itu setiap orang akan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan mengutamakan ego, tapi kita harus bisa berusaha memahami tentang dunia atau pandangan orang lain tentang dunia. Mau orang lain itu menganggap dunianya bagus ataupun dunianya baik, itu adalah hak mereka. Semua orang, semua perilaku memiliki tujuan. Yang lebih baik adalah tujuan positif ya Bapak Ibu, bukan yang hal yang negatif. Jadi apa yang kita lakukan hari ini pun ada tujuannya. Apa saya datang ke sekolah hari ini tujuannya? Apa hari ini saya melakukan
kita lakukan pencobaan ataupun lakukanlah hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi yaitu kerjasama antara guru A dengan guru B. Ketika guru A ada kesulitan belajar di kelas, alangkah baiknya kita membicarakan dengan guru yang B, mencari solusi agar terselesaikan. Model berpikir menang, menang, dan menang, karena kita berpikirnya yang positif, tidak ada yang kalah. Baiklah, poin kedua adalah disiplin positif. Apa sih Bapak Ibu arti dari disiplin positif? Nah, tadi sudah kita tanya jawab. Disiplin positif itu adalah ini. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi tanpa kita paksa, tanpa kita dorong, tanpa ada imbalan, itu sudah ada dari dalam diri anak itu. Menurut Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari kata murid-murid, supporters atau plano. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dengan contohnya, Bapak Ibu, kita ketika berada di rumah dengan anak-anak kita sendiri, kita berbicara jauh sebelum berbicara dengan anak. Kita membicarakan anak kita sendiri di rumah, mengajarkan secara disiplin itu seperti apa. Bangun pagi, ya, setelah bangun pagi apa yang harus dilakukan, atau kalau masih anak kecil langsung mandi, atau kita mengajarkan ke anak, kah beresin dulu tempat tidurnya. Itu yang kita lakukan setiap hari tanpa kita perintah di suatu hari atau suatu ketika. Anak itu akan melakukannya dengan secara sendiri tanpa kita perintah. Itulah arti dari disiplin, kebiasaan atau yang membiasakan diri yang tumbuh dari anak itu sendiri. Karena untuk anak-anak yang perlu kita contohkan adalah hal yang baik, kedepannya akan ditiru oleh anak. Kalau yang disiplin positif ini memang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa ada imbalan. Salah satu contoh penerapan disiplin positif adalah dengan menciptakan budaya sekolah yang mengedepankan sikap saling menghormati. Hal yang paling mudah kita contohkan setiap pagi. Bapak Ibu guru tegak di depan gerbang, tanpa kita menjulurkan tangan, anak itu akan ada rasa hormat. Salam, senyum, sapa. Itu. Dalam budaya sekolah yang demikian, siswa diajarkan untuk menghormati guru, staf sekolah, teman sebaya, dan juga dirinya sendiri. Yang ketiga adalah nilai kebajikan universal. Apa sih artinya? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kita mengambil keputusan itu secara bersama, ya Bapak Ibu. Mungkin dalam hal ini anak-anak ataupun murid itu memiliki satu impian atau satu kalimat yang perlu kita apresiasi, itu disepakati bersama, tidak hanya sendiri. Bukan kita yang membuat peraturan, bukan juga ibu kepala sekolah yang membuat peraturan. Lepas dari suku, agama, bahasa ataupun latar belakang, tidak hanya orang yang pintar ataupun orang yang memiliki ekonomi yang baik yang boleh mewujudkan nilai kebajikan, namun kita semuanya sama. Nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang mulia. Yang pertama, di kolom yang warna coklat itu adalah profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global.
kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Di materi yang sebelumnya tadi sudah kita bahas nomor 1 sampai nomor 5. Yang berikutnya adalah IBO, primary program. Pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill. 1. Dapat dipercaya, lurus hati. Ketiga, mendengarkan yang aktif. 4. Tidak merendahkan orang lain. Yang kelima adalah memberikan yang. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah di setengah perjalanan di materi kita tentang budaya positif, mungkin kita merasa lelah ya Bapak Ibu, capek, ngantuk jadi satu. Alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, kita fokus di layar. Nanti ada warna, Bapak Ibu guru menyebutkan warna sesuai tulisan. Jadi jangan tulisannya yang dibaca, tapi warnanya ya Bapak Ibu. Ayo, satu, apa? Hitam. Hitam. Berikutnya? Kuning. Hitam. Biru. Hijau. Diulang terus cepat. Satu, dua, tiga. Hitam. Kuning. Hitam. Biru. Hijau. Nah, berarti di siang hari ini kita masih fokus ya Bapak Ibu, karena memang harus full baterai. Karena kita jam 2 pulang harus selesai materi dan kita mau dilanjutkan materi berikutnya. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking, kita sudah semangat lagi. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini ada artinya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun dalam hal ini kita harus melakukan hal yang baik, hal yang positif. Apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua dilakukan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada beberapa poin kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kalau kita kasih materi ke anak-anak itu yang paling mudah dimengerti adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian yang kita pakai sehari-hari. Pangan itu makanan, papan adalah rumah. Kalau saya kasih contoh ke anak-anak itu agar mudah dimengerti, kamu lebih milih pakai baju atau lebih milih nggak pakai baju tapi kenyang? Anak-anak pasti pilih pakai baju Bu, tapi kelaparan. Kenapa? Yang paling utama dan pertama adalah pakaian. Lebih baik kita menahan lapar dibandingkan kita kemana-mana nggak pakai baju tapi kenyang. Itu orang yang mungkin butuh perhatian lebih ya. Atau kalau bahasa kita sekarang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, kemana-mana nggak pakai baju, merasa biasa aja, tapi perutnya kenyang, nggak pernah sakit. Pernah nggak melihat orang yang ODGJ itu sakit? Enggak kan Bapak Ibu? Jadi yang pertama adalah fisiologis ya, bisa kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan berikutnya adalah rasa aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini bisa kita contohkan ketika kita berada di suatu tempat atau suatu keluarga
tapi keberadaan kita tidak diinginkan, itu rasanya tidak enak banget ya. Apalagi kalau yang lain ngobrol, ternyata kita berdiam diri, melihat yang lain ini senang banget mereka bercanda, sedangkan kita menyendiri. Nah, itu yang harus kita perjuangkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita berada di keluarga, kita rasanya diterima. Mau di luar sana kita nggak punya teman, tapi kita balik lagi ke rumah, itulah keluarga kita, itulah kita diterima di dalam rumah. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, beda dengan yang pertama tadi adalah fisiologis. Yang berikut ini adalah psikologis atau berkaitan dengan psikis kita, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ataupun bahkan di sini kasih sayang kita terhadap hewan kesayangan itu juga berpengaruh. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan ingin diakui. Ini penguasaan yang dicontohkan di sini sebagai pemimpin atau ingin menjadi pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan untuk bebas berbicara, bebas memilih, ada lagi bebas melakukan hal-hal yang positif. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, tidak hanya berdiam diri, namun kita bisa mencoba hal-hal yang memang kita inginkan. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini setiap orang berbeda-beda. Mungkin kalau saya lebih senang ketika melihat anak-anak saya sehat, melihat keluarga saya bahagia, itu sudah saya merasa senang. Tapi tolak ukur itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mungkin orang itu senang ketika punya uang banyak atau punya mobil bagus, karena dari dalam diri kita pasti ada yang berbeda. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa, banyakkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ini kita bisa gambarkan. Belonging, power itu bintang, freedom itu kebebasan atau kupu-kupu, fun itu digambarkan oleh balon. 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosel. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu datang ke sekolah ini apa sih motivasinya? Pasti berbeda-beda. Ataupun memang hanya untuk yang penting saya datang tugas ke sini untuk menunaikan tugas saja, bukan untuk mendidik. Itu setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Untuk menghindari tidak kenyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, itu adalah motivasi intrinsik. Yang poin ini adalah poin motivasi perilaku manusia. Ini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati saja karena setiap orang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Gaji yang besar, sertifikasi, atau memang menjalankan tugas sesuai dengan SK? Nah, setiap orang mungkin jawabannya berbeda ya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu hati orang, pemikiran orang itu seperti apa. Poin ke-6 adalah posisi kontrol guru. Melalui riset, serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol D.A. William Dion Gleason menyimpulkan ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Yang pertama adalah penghukum. Pernahkah Bapak Ibu menghukum muridnya? Nah, yang bisa menjawab itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jangankan dengan murid, kalau anak di rumah melakukan salah, kita
gimana marahnya kan? Merasa bersalah. Nanti dijelaskan satu persatu. Yang ketiga adalah teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Yang pertama adalah penghukum. Di sini ada beberapa kata yang bisa kita contohkan ketika ada seseorang atau anak melakukan kesalahan. Mungkin penghukum ini menggunakan intonasi yang agak tinggi atau keras ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai pengancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi ini adalah image dari penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Memang pada saat membuat merasa bersalah ini menggunakan kata-kata yang lembut, tapi kalau bagi kita tuh yang bahasa Jawanya piti ya. Nih contohnya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi di dalam kelas itu hening, bapak ibu gurunya menggunakan suara lembut dan mengatakan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali denganmu, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Memang menggunakan kata-kata yang lembut, tapi kalau yang bagi perasa itu sudah sangat terpukul ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini adalah contohnya. Yang ketiga adalah teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang akan berkata, ayolah demi bapak. Ketika ada anak yang tidak mau menulis atau tidak mau mengerjakan PR di rumah, nah ketemu dengan bapak yang merasa teman ini tadi, pasti kata-katanya juga berbeda. Ayolah, nah menggunakan intonasi yang tegas, ayolah, seperti kita berbicara dengan teman. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah teman, kontrol sebagai teman. Ini pemantau. Pemantau berarti mengawasi dengan contoh peraturannya apa. Apa yang sudah kamu lakukan, pasti kamu sudah melanggar peraturan. Peraturan apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensi berikutnya yang terakhir adalah manajer. Poin terakhir manajer ini sangat baik kita terapkan di diri kita sebagai seorang guru. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru ini membantu anak ataupun siswa ketika melakukan kesalahan itu untuk bertanggung jawab, bukan dihukum ataupun mendapatkan perlakuan fisik, tetapi seorang guru yang mengajak anak untuk bertanggung jawab. Ada kata-kata apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau sudah yakin, apa kita bisa memperbaikinya untuk ke depan? Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Coba jawab dalam diri bapak ibu, pernah nggak melakukan hukuman terhadap anak, menyuruh anak lari lapangan 10 kali? Nah, pasti ada yang pernah. Teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main ke taman. Manajer, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, dan bagaimana ke depannya kita bisa memperbaikinya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu poin ke-7, berarti kita hampir selesai. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Contohnya ada, ini bukan contoh tapi cara kita membuat keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaklah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Berikut ini contohnya: saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Salah satu contoh kata yang negatif yang tidak boleh dibuat untuk keyakinan kelas adalah tidak boleh datang terlambat. Tetapi kita harus menggunakan kata yang positif, yaitu apa? Datang tepat waktu. Jadi kita harus membuang kata-kata tidak ataupun mengganti yang lebih positif. Yang kedelapan, ini adalah yang terakhir. Poin ke-8, segitiga restitusi ini adalah yang terakhir ataupun pembahasan kita terakhir. Pengertiannya dulu. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini ada beberapa langkah yang nanti harus kita lakukan, harus kita jalankan. Yang pertama, di sini bisa kita lihat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Poin pertama, menstabilkan identitas. Ini menstabilkan itu hal yang paling mendasar atau yang paling utama kita lakukan itu menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi ketika anak melakukan salah ataupun memang harus kita tegur, itu jangan langsung dimarahin Bapak Ibu. Kalau kita tuh bahasanya disenangi dulu, disenangi dulu. Oh nggak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna karena semuanya itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Anak datang terlambat, oh nggak apa-apa. Ibu juga dulu pernah datang terlambat. Tapi nanti ke depannya ada kelanjutan. 4, kita bisa menyelesaikan ini. 5, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, yang kedua, langkah kedua adalah validasi kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan. Kita mencari alasan. Contoh, satu kasus. Anak kelas 4 itu keluar masuk ke WC. Jangan langsung kita marahin. Kenapa kamu keluar masuk WC? Nah, kita tanya dulu yang tahap pertama tadi. Ibu dulu waktu sekolah juga pernah kok keluar masuk WC. Nah, yang langkah kedua ini mencari tahu alasannya apa anak ini keluar masuk ke WC. Apakah memang dia berbohong atau memang secara kesehatan dia perutnya lagi ada masalah. Jadi jangan langsung dimarahin ya. Kita melakukan validasi tindakan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak ini harus tahu apa sih keyakinan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Keyakinan, ya. Jadi kalau sudah tahu solusinya, kira-kira kamu melakukan salah ini melanggar keyakinan yang seperti apa? Apakah kedepannya bisa diperbaiki ataupun harus ada langkah-langkah yang lain agar dirimu itu menjadi yang lebih baik? Tidak terasa materi sudah selesai. Dari poin 1 sampai 8 sudah kita ikuti, sudah saya laksanakan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun materi yang belum bisa tersampaikan dengan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ibu dengar kamu berantem ya dengan Pinky? Iya Bu, saya kesal. Kenapa kamu kesel, Bayi? Habis Pinky terus menerus mencontek tas
saya maki-maki dan tanpa sadar saya memberikan ucapan ini. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu dengan alasan ya. Walaupun masa saya cuma diam saja terus menjadi pekerjaan rumah saya. Ya wajarlah kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan kamu contek. Itu menghargai sikap kamu. Kamu tidak melakukan tindakan yang lebih keras, misal memukul ya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang sudah mengotak meja sesuai dengan keyakinan kelas enggak? Menurut kamu, tindakan kelas, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi langkah apa yang harus kamu lakukan? Saya akan lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia Bu. Jadi nanti kalau saya ada masalah saya akan menyampaikan ke Ibu Wali kelas untuk menyelesaikan hal ini. Baiklah, kalau begitu, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum, nama saya Bayi kelas 4. Terima kasih kepada ibu guru saya. Senang sekali sudah diajak berdiskusi mencari solusi atas masalah saya. Saya tidak akan marah-marah lagi dan akan memperbaiki kesalahan saya. Wassalamualaikum. Ibu dengar dari Bu Tika bahwa kamu terlambat ya. Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu kesalahan bukan? Iya benar Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Saat kita cari solusinya bersama ya. Baik Bu. Pak sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Pak? Saya sering tidur malam Bu dan berbaring main HP jadi pulang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Aku Bu. Kalau terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita sudah. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu betul tidak? Penting Bu. Buat saya datang ke sekolah depan waktu dan tidak menghargai. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang lain di sekitar kita. Ya Bu, saya sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf, saya akan berubah. Iya Mbak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Baik Bu, saya akan tidur lebih cepat dan tidak berdatang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Mbak, kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum, nama saya Baal kelas 4. Terima kasih kepada ibu guru saya, senang sekali sudah diajak berdiskusi mencari solusi atas masalah saya. Saya tidak akan terlambat lagi dan akan memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum. Audio Jungle.
Audio Jungle.